Untuk kesehatan jantung itu memang dari penelitian yang sudah ada itu korelasinya memang sangat kuat ya. Bakteri dari jantung itu ketika diteliti mirip dengan bakteri yang ada di rongga mulut gitu. Jadi memang asalnya dari situ. Nah, kok bisa dari mulut masuk nyasarnya ke jantung? Yaitu lewat jalan yang ada dalam tubuh kita, apa? Pembuluh darah. Masih banyak banget orang yang abai dengan kesehatan giginya. Walaupun dianjurkan 6 bulan sekali untuk ngecek ke dokter gigi, nyatanya tuh masih banyak banget yang nggak ngelakuin. Dan ternyata kesehatan gigi itu juga berpengaruh sama penyakit-penyakit kronis yang bisa datang ke tubuh kita melalui gigi yang berlubang. Hari ini aku akan berbicara dengan Dr. Surya. Ini dokter gigi, dokter spesialis bedah mulut, kemudian ambil gelar lagi subspesialis untuk apa, Dok? Implan dental dan maksilofasial. Implan dental dan maksilofasial. Itulah. Dok, tapi sebelum kita ngobrol nih, Dok ya. Yeah. Aku mau ngucapin terima kasih dulu sudah bisa hadir ke sini. Iya, sama-sama, terima kasih undangannya. Iya, kita akan berbicara mengenai kesehatan gigi biar teman-teman di rumah yang nonton bisa lebih aware lagi dengan kesehatan gigi mereka. Saya juga mau tanya dulu nih, Dok, segitu sukanya kah sama gigi sampai sampai gelarnya panjang banget dan tentang gigi sampai subspesialis 2? Oke, ya jadi memang sebenarnya di bidang ilmu apapun ya, kalau kita mempelajari satu ilmu nanti kita akan menemukan satu bagian dari ilmu tersebut yang lebih kita sukai gitu. Akhirnya kita terjun memperdalam bidang yang kita sukai itu. Ya jadi intinya memang di kedokteran gigi itu saya kurang suka nambal, saya kurang suka ngerjain gigi tiruan gitu ya. Makanya saya lebih suka terkait tindakan bedah. Nah, makanya saya kemudian mengambil spesialisasi bedah mulut ini seperti itu. Ya istilahnya mengikuti apa yang saya sukai. Sehingga sekarang pun saya berpraktek juga hanya mengerjakan tindakan-tindakan bedah mulut karena sudah spesialis. Jadi sudah nggak ngerjain nambal, scaling ataupun yang lain-lain gitu. Oke. Nah, tapi kalau saya boleh tanya nih, Dok ya. Waktu itu memilih kedokteran gigi kenapa? Wah, kalau itu sebenarnya agak kecelakaan itu. Jadi memang saya tuh nggak ada bayangan sih dulunya jadi dokter gigi ya. Karena saya dulu itu bayangannya mau masuk teknik sih. Ya, cuma nasib mengantarkan saya untuk kemudian diterima di UGM lewat jalur UM-UGM di jurusan kedokteran gigi. Waktu itu yang mendaftarkan UM-UGM pun juga teman saya, yang memilihkan prodinya juga teman saya. Kemudian saya akhirnya keterima di situ. Saya juga keterima di universitas lain saat itu di NTU ya, bagian electrical engineering ya, electronical engineering. Tetapi akhirnya karena orang tua tahu saya keterima di UGM itu nyuruh saya udah di UGM aja karena kan saya dari Solo ya, dekat di Jogja daripada harus jauh-jauh seperti itu. Akhirnya saya baru masuk ke kedokteran gigi. Jadi bener kecelakaan ini. Jadi udah masuk, nah baru kita belajar di situ, lah baru kita mulai belajar untuk mencintai. Jadi bener ya, mencintai setelah diterjunkan ya, diteburin baru belajar mencintai ya. Jadi cintanya karena dijebak. Tapi akhirnya sampai sekarang nih benar-benar mempelajari sekali tentang sampai subspesialis 2 kan berarti sangat mencintai tentang pergigian kan? Iya benar-benar. Iya karena setelah kita mempelajari lebih jauh itu tadi saya menemukan satu bidang yang benar-benar saya sukai, yaitu di bidang bedah mulut ini. Yang menurut saya kasus-kasusnya itu sangat menarik dan kasus-kasusnya itu benar-benar berkaitan dengan apa ya, kesehatan secara holistik lah. Seperti itu. Ya yang tadi saya bilang juga kan ya, ternyata akhir-akhir ini juga banyak berita kalau bisa menyebabkan penyakit jantung karena giginya rusak atau bolong atau segala macam. Dan ternyata tuh itu benar-benar berpengaruh sama kesehatan kita juga gitu ya. Padahal banyak sekali orang-orang yang ngabai, kayak misalkan sakit gigi dikit atau apa segala macam gitu ya, Dok ya. Nah, selama dokter praktek nih ya, udah berapa lama, Dok, berarti praktek nih? Saya tuh lulus dokter gigi tahun 2013, berarti mungkin udah 11 tahun jadi dokter gigi. 11 tahun jadi dokter gigi. Kira-kira menurut dokter sendiri apa sih kerusakan gigi yang paling sering diderita oleh masyarakat Indonesia? Oke, jadi memang problem di masyarakat kita yang paling utama dan itu problem yang setiap tahun itu penurunannya tidak signifikan, itu memang kasus lubang gigi ya. Jadi gigi berlubang itu suatu kasus yang sebenarnya penyakitnya itu sifatnya bisa dicegah ya.
mayoritas kasus itu sebenarnya bisa dicegah, tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan gigi ini, maka seringkali masyarakat itu abai. Jadi mayoritas masyarakat itu hanya ke dokter kalau sudah ada sakit. Nah, sedangkan lubang gigi ini kalau di fase awal gigi baru mulai berlubang kecil, itu tidak ada rasa sakit sama sekali itu ya. Kalau udah agak dalam aja juga paling kena dingin lebih ngilu seperti itu. Nah, kalau dia sudah sampai nyut-nyutan, itu berarti udah lubangnya sangat dalam sekali dan dekat ke saraf giginya. Nah, yang itu kemudian orang biasanya sakit gigi sampai nggak bisa tidur, kalau malam nyut-nyutan dan lain sebagainya. Kadang sudah sakit seperti itu, orang masih belum ke dokter gigi, dia beli obat sendiri ya kan, anti nyeri. Terus habis itu tahu-tahu udah berapa minggu udah nggak sakit tuh. Tahu nggak kenapa? Karena begitu dia lubang udah sampai ke saraf dan gigi itu akan yang meradang sakit tadi itu, satu titik dia akan mati. Jadi yang di tengah gigi itu ada namanya organ pulpa, itu isinya pembuluh darah dan saraf. Begitu dia sudah mati, di situ sudah tidak ada stimulan nyeri ya, tetapi gigi itu masih mengalami proses pembusukan, istilahnya bakterinya, sisa makanan semua bisa masuk di situ. Ketika dia pembusukan terjadi, bakteri berkoloni makin banyak, infeksinya turun lagi, nggak cuma di dalam giginya tapi keluar lewat ujung bawah akar giginya ke tulang rahang kita, akhirnya jadi abses. Abses itu bengkak bernanah ya. Kasus-kasus yang kalau kita dengar di berita infeksi gigi bisa meninggal, itu semua karena abses itu. Jadi itu bukan proses sakit gigi yang baru kemarin sakit tahu-tahu meninggal. Jadi memang itu suatu proses perjalanan yang kronis atau lama seperti itu. Oke. Nah tadi kan ada pencegahannya tuh ya. Yeah. Nah selain ke dokter gigi tentunya, ada nggak sih pencegahan lainnya? Misal gosok gigi yang rajin. Iya, betul. Memang sebenarnya edukasi terkait ini kalau di masyarakat kita itu sudah jamak. Jadi kalau kita tanya ke masyarakat Indonesia, dan ini dibuktikan oleh riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian setiap 5 tahun itu, 90% masyarakat kita itu tahu kalau sehari itu menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari. Tapi hanya sekitar 10 atau 11% yang mengetahui waktu yang tepat untuk menyikat gigi. Jadi ada waktunya juga untuk ada menyikat waktunya. Gigi? Jadi yang tepat itu untuk 2 kali itu setidaknya adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, seperti itu. Lalu bagi yang sudah mengetahui waktunya dengan tepat pun, banyak juga yang mungkin belum melakukan sikat gigi itu dengan teknik yang baik dan benar. Nah, jadi kalau tekniknya tidak tepat, itu juga bisa mempengaruhi ada area-area yang kotoran atau sisa makanannya itu tidak bersih optimal ya. Akhirnya di situ masih bisa terjadi proses gigi berlubang. Gitu. Tadi setelah makan pagi. Iya. Berarti sebelum makan pagi nggak apa-apa kalau nggak gosok gigi. Soalnya setahu saya ini bangun tidur langsung gosok gigi. Jadi ternyata setelah makan pagi baru gosok gigi. Iya, setelah makan pagi anjurannya sih seperti itu ya, karena setelah makan pagi itu kan mulut kita kondisinya kotor ya. Kemudian dengan kita menyikat gigi di situ akan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, seperti itu. Yang utama sebenarnya yang paling penting itu justru malam sebelum tidur itu. Iya. Karena dalam waktu tidur kita 7-8 jam di malam hari itu, mulut kita ini dalam keadaan tidak bergerak. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita dari pagi sampai malam ya, mulut kita ini kan kita pakai untuk ngomong, kita pakai untuk makan dan lain sebagainya. Air ludah dalam mulut kita ini ikut bergerak itu. Nah, air ludah itu memiliki fungsi untuk membilas atau mencuci juga. Jadi dia bisa memasuki sela-sela gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Tapi pada saat malam kita tidur, dia itu tidak ada pergerakan di situ, dan biasanya proses gigi berlubang dan lain sebagainya itu lebih aktifnya terjadi itu di malam hari. Seperti itu. Karena dia tidak bergerak gitu ya? Ya, makanya kan kalau di anak-anak itu ada namanya nursing bottle caries, itu anak-anaknya tidur pakai botol susu ya, yang mana dia susunya mungkin ditahan dalam mulut atau dia makannya diemut. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya, karena apa? Proses lubang gigi itu ada 3 faktor yang harus ada di situ. Harus ada bakterinya, harus ada sisa makanan atau substrat yang bisa dicerna oleh bakteri ini, sama harus ada waktu yang cukup lama untuk dia itu bisa
menghasilkan gigi berlubang gitu. Dengan kita membersihkan gigi setiap hari, kita itu berusaha untuk mengurangi yang pertama sisa makanan yang menempel tadi, dan yang kedua itu koloni bakteri. Karena plak itu kan setiap hari selalu terbentuk, sehingga kita sikat gigi itu harus setiap hari. Seperti itu. Sehingga kalau setiap hari kita menyikat gigi bersih, seharusnya dia tidak ada waktu yang cukup untuk kemudian bisa jadi gigi berlubang. Ngerti. Sekarang kita mungkin membahas tentang spesialis bedah mulut nih ya. Ini kan subspesialis dari dokter gigi ya. Jadi dokter gigi itu pertama kita sekolah dulu dokter gigi, abis itu ambil subspesialis sesuai dengan bidang gitu ya. Betul. Nah, dokter ambil subspesialis bedah mulut. Saya ambil spesialis bedah mulut, kemudian dapat gelar lagi subspesialis konsultan implan dental dan maksilofasial. Itu belajar lagi kan, Dok? Maksudnya seharusnya sampai ke bedah mulut tuh udah selesai kan, tapi dokter ambil lagi kan? Nah, jadi kalau di kedokteran gigi, kita itu untuk konsultan itu belum ada sekolahnya. Jadi dia pakai rekognisi. Rekognisi itu jadi kita seperti mengumpulkan kasus yang sudah banyak kita kerjakan, mengumpulkan riset-riset ataupun publikasi ilmiah di bidang tersebut, kemudian dilakukan verifikasi ke kolegium seperti itu, untuk kemudian mendapatkan pengakuan bahwa kita memiliki ekspertis lebih di bidang subspesialis tersebut. Di bedah mulut tersebut atau di yang satu di lagi bedah itu? mulut tersebut. Di bedah mulut tersebut. Jadi kolegium bedah mulut itu dia ada 5 subspesialisasi. Nah, jadi implan dental ini salah satunya. Berarti kalau dokter sendiri itu cangkupan pekerjaannya seperti apa, Dok? Kalau orang sakit apa nih bakal ke dokter? Ya, jadi untuk spesialis bedah mulut dan maksilofasial itu cakupannya sebenarnya segala tindakan bedah yang perlu dilakukan di area rongga mulut dan juga area tulang rahang. Rahang tuh sini berarti ya? Rahang bawah, rahang atas, tulang pipi, ya area rahang sini. Sampai itu? ke batas sendi rahang sini. Itu bisa, Dok? Bisa. Jadi kalau untuk kasus bedah mulutnya sendiri yang di dalam rongga mulut itu, kasus-kasus yang paling umum yang kita tahu pasti operasi gigi impaksi atau gigi bungsu ya, gigi bungsu miring gitu ya. Atau operasi untuk gigi-gigi yang kasus pencabutannya sulit, atau pemasangan implan gigi, ataupun berbagai pembedahan lain yang ada di dalam rongga mulut. Kalau kasus maksilofasialnya atau kasus yang mayornya itu, yang biasanya pasien itu harus perlu bius total dan lain sebagainya, itu adalah kasus-kasus kecelakaan yang menyebabkan patah tulang rahang misalkan. Itu kita tangani. Kemudian kasus-kasus yang membutuhkan pembedahan seperti tumor ataupun kista yang muncul di daerah rahang, itu juga jadi kompetensi kita. Kemudian kasus-kasus di mana dia ada celah bibir, celah lelangit ya, itu juga bisa dikerjakan spesialis bedah mulut. Lalu kasus bedah ortogenetik. Ortogenetik itu apa? Ortogenetik itu operasi yang koreksi posisi rahang ya, jadi bentuk rahang. Ada orang yang rahangnya terlalu panjang atau terlalu pendek, kemudian dia rahangnya dipotong, diposisikan ke posisi yang normal ya, yang selama ini mungkin lebih akrabnya dengan plastic surgery gitu ya. Tapi itu juga salah satu kompetensi dari bedah mulut. Jadi ada setidaknya 4 spesialisasi yang bisa mengerjakan itu kalau di Indonesia. Berarti nggak perlu ke dokter bedah plastik ya? Bisa ke bedah plastik, bisa ke bedah mulut. Bedah mulut pun nanti ada yang memang dia mengkhususkan untuk operasi itu saja ya, ada subspesialisnya yang khusus itu. Ada juga bedah mulut yang tidak mau menerima kasus seperti itu juga ada, karena mungkin dia concernnya ke kasus-kasus lain seperti itu. Nah, tadi bicara soal implan ya, Dok ya. Tadi kan karena mungkin suatu kejadian yang tidak terduga, kayak mungkin kecelakaan atau kepentok yang mengakibatkan giginya patah atau bahkan hilang sepenuhnya gitu ya. Itu berarti maksudnya ke implan. Implan tuh diapain sih, Dok, sebenarnya? Jadi implan gigi itu sebenarnya salah satu alternatif untuk penggantian gigi yang hilang. Jadi kalau dari dulu kita tahu tuh ada namanya gigi tiruan lepasan, yang platnya dilepas pasang itu. Ada juga yang bridge. Bridge itu yang mahkotanya dia digandeng dengan gigi-gigi sebelahnya. Nah, sekarang itu ada namanya dental implant. Yang namanya dental implant, implant itu sebenarnya seperti skrup titanium ya, yang kita tanam ke dalam tulang rahang. Fungsinya dia ditanam di situ itu seperti pengganti akar gigi. Jadi nantinya implan itu setelah bisa tertanam dan terpegang kuat oleh tulang rahang, nanti kita akan kasih mahkota gigi di atasnya. Ya, jadi dia solusi yang sifatnya itu permanen,
Cekat itu dalam artian dia di situ terus stay, nggak perlu dilepas pasang, dan lebih nyaman karena kekuatan kunyahnya itu mirip dengan gigi asli, sebab dia itu kan dudukannya di tulang. Jadi implan itu sebenarnya untuk menggantikan gigi yang hilang. Oke, tapi kelihatan nggak sih dok crown-nya itu? Crown tuh kayak kawat gitu ya? Crown itu ya, jadi crown itu mahkota gigi ya, yang kita buat dengan material-material tertentu yang memang dia itu dibuat warnanya semirip mungkin dengan gigi asli, sehingga kalau dia itu dibuat dengan baik harusnya nggak kelihatan itu kalau dia itu giginya palsu atau bukan gitu. Karena kita buat warnanya tuh semirip mungkin dengan gigi asli pasien, jadi itu benar-benar custom made, individual banget kayak gitu. Oke. Nah dok, ini kan banyak berita kalau misalkan ternyata kesehatan gigi itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita lainnya ya. Misalnya ada yang kemarin kena penyakit jantung karena giginya berlubang atau rusak gitu. Terus bisa juga vertigo. Ini sebenarnya korelasinya apa sih dok antara gigi itu dengan kesehatan jantung dan vertigo ini? Oke, baik. Untuk kesehatan jantung itu memang dari penelitian yang sudah ada itu korelasinya memang sangat kuat ya, karena dari pasien-pasien yang dia ada sumbatan jantung ataupun ada infeksi jantung seperti endokarditis, bakteri dari jantung itu ketika diteliti mirip dengan bakteri yang ada di rongga mulut gitu. Jadi memang asalnya dari situ. Nah, kok bisa dari mulut masuk nyasarnya ke jantung? Yaitu lewat jalan yang ada dalam tubuh kita, apa? Pembuluh darah. Jadi tadi kalau saya jelaskan lubang gigi itu begitu giginya sudah mati kan nggak sakit ya, tapi proses pembusukannya jalan terus, infeksi itu bisa berlanjut keluar dari ujung akar gigi ke dalam tulang. Di dalam tulang itu juga banyak pembuluh darah atau sistem sirkulasi gitu ya, yang kemudian apabila bakteri itu ada yang berhasil lolos ke sistem sirkulasi itu, dia akan beredar ke seluruh tubuh. Beredar itu sebenarnya random, jadi dia bisa nyangkut di mana aja. Kebetulan nyangkutnya di jantung, yaitu jadi endokarditis atau infeksi di jantung itu tadi, seperti itu. Oke, berarti bisa kemanapun ya? Bisa kemanapun. Ke ginjal bisa, kemana bisa? Bisa. Jadi ke berbagai organ yang lain pun bisa, tetapi yang sudah diteliti dan memang korelasinya itu kuat, sekarang ini adalah jantung. Sehingga pasien-pasien dengan penyakit jantung kronis ataupun pasien-pasien yang mau menjalani operasi jantung itu pasti akan dikonsulkan dulu ke dokter gigi. Tujuannya untuk mencari vokal infeksi. Vokal infeksi itu apa? Jadi vokal infeksi itu segala sesuatu dalam tubuh kita yang mungkin menjadi pintu masuk atau port de entry dari infection ke sistem sirkulasi itu. Yang mana sebenarnya dari mana aja bisa gitu. Salah satunya memang ya dari gigi ini, seperti itu. Oke. Kalau misalkan nih udah tahu nih, oh ternyata ini vokal infeksinya dari gigi untuk jantung tersebut. Biasanya pertama kali apa yang dilakukan dok? Prosesnya seperti apa? Apa tambal dulu atau gimana dok? Oke, jadi kalau memang dia sudah ada kondisi jantungnya, memang penanganannya itu pasti akan ditangani oleh dokter spesialis kardio ya, dokter jantung tersebut. Kemudian kita assist atau istilahnya membantu untuk mengeliminasi vokal infeksi itu, sehingga perawatannya simultan ini. Jadi yang jantungnya dipegang oleh dokter jantung, yang di rongga mulut itu kita akan periksa ada sisa akar nggak, gigi-gigi busuk yang perlu dicabut dan lain sebagainya. Nah di situ nanti kita akan lakukan pembersihan istilahnya, supaya tidak ada faktor dari dalam rongga mulut yang bisa menyebabkan bakteri itu tumbuh dan masuk ke sirkulasi lagi. Seperti itu. Jadi dibetulin bagian rongga mulutnya supaya tidak terjadi bakteri lagi. Ya, supaya harapannya tidak ada suplai bakteri lagi yang ke sirkulasi gitu. Tapi tetap jantungnya dibenerin juga gitu kan. Iya, karena udah terlanjur bakterinya nyasar ke situ. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang ini anak-anak muda ya. Gigi bungsu. Ini salah satu problem anak muda Indonesia ya dok ya. Ini kayak selalu ada gitu ya untuk anak-anak muda ini yang, tapi saya nggak tahu sih sebenarnya kapan sih gigi bungsu itu hadir di rongga mulut kita. Oke, jadi normalnya memang gigi bungsu itu mulai akan muncul itu antara usia 18 hingga 25 tahun. Sehingga itulah usia-usia yang umumnya orang itu mulai ada keluhan di gigi bungsunya. Nah, sebenarnya tidak semua gigi bungsu itu akan bermasalah juga ya. Jadi kalau gigi bungsu itu dia bisa keluarnya tegak, posisinya bagus, ada ruang yang cukup di rahang untuk menampung gigi itu,
Dia setelah keluar itu juga bisa dibersihkan dengan baik, ada kontak lawan dengan antagonisnya, istilahnya atas bawahnya itu ketemunya bagus, ya itu gigi nggak perlu diambil, itu dipertahankan nggak masalah. Tapi kalau memang dia itu nggak bisa keluar sempurna, nah nggak bisa keluar sempurna itu biasanya dia miring, jadi cuma nongolnya separuh doang gitu ya, nggak penuh, posisinya pun nggak benar. Nah itu yang kemudian seringkali menyebabkan keluhan. Keluhannya itu sendiri sebenarnya disebabkan karena dengan posisi yang nggak bagus itu sisa makanan itu mudah terselip, sulit dibersihkan. Ya itu kemudian mengiring kepada radang gusi, bisa jadi infeksi. Kemudian dia mengiring kepada berlubang ya. Kemudian berlubang berlanjut juga, lubang yang makin dalam jadi sakit, jadi infeksi. Nah itu jadi prosesnya seperti itu. Jadi memang mayoritas itu gigi bungsu itu umumnya tumbuhnya nggak benar gitu. Kenapa gigi bungsu bisa tumbuhnya itu nggak benar dan kenapa sih sakit gitu loh? Oke, baik. Jadi kalau di era modern sekarang ini memang ada beberapa faktor yang disinyalir kenapa kok kasus gigi bungsu ini sekarang prevalen banget gitu. Karena salah satunya dari pola diet orang modern yang dia itu memang makanannya itu konsistensinya lebih lunak ya, lebih lunak sehingga kita tuh tidak ada stimulasi untuk chewing itu terlalu banyak. Padahal tulang rahang itu ketika develop dia itu dengan stimulasi beban pengunyahan dan lain sebagainya itu akan merangsang pertumbuhan tulang itu ya, sehingga rahangnya itu disinyalir sekarang ini ukurannya lebih kecil, tidak muat menampung keseluruh elemen gigi kita. Lalu ada lagi juga teori yang sebenarnya ya memang itu satu faktor, tapi ada faktor lain. Jadi kalau zaman sekarang ya orang itu banyak sebenarnya giginya itu lengkap. Jadi karena tadi kesehatan gigi itu sudah mulai banyak orang paham, giginya itu lengkap. Tetapi ketika fase usia 18-25, gigi terakhir yang mau tumbuh itu usia 18-25 itu kan rahang udah mulai stop tumbuh, jadi rahangnya udah nggak tambah panjang. Kalau space tersisa, karena kan yang lainnya space-nya udah kepake nih sama gigi yang lain, space tersisanya itu kurang, nah itu akhirnya pasti gigi bungsunya jadi nggak bisa keluar. Nah kalau dia mungkin gigi gerahamnya ada yang dicabut, mungkin gigi belakangnya ada yang bisa maju, gigi bungsunya ada yang bisa keluar. Nah itu masih bisa itu, gigi bungsunya nggak jadi empaksi. Nah itu juga, jadi sebenarnya banyak faktor. Ada juga faktor dari posisi benihnya, ada juga faktor dari genetiknya, karena rahang kita ini ya, ukuran rahang sama ukuran gigi kita ini dipengaruhi dari keturunan, dapat dari ayah atau dari ibu, atau kombinasi keduanya. Gitu. Berarti kalau misalkan biasanya kalau nggak punya rahang yang cukup untuk menampung gigi bungsu itu bakal sakit dan harus dicabut. Biasanya giginya bakalan tumbuhnya nggak benar. Nggak benar. Kalau udah nggak benar, berarti baru sakit. Bisa sakit. Nah, sakitnya umumnya karena kotorannya nyelip dan lain sebagainya itu tadi. Oh, bukan karena ininya malah? Bukan murni karena posisi giginya itu sendiri. Jadi kalau orang ada gigi bungsu yang dia nggak bisa keluar, 100% terpendam dalam tulang, itu juga belum tentu dia jadi keluhan. Bisa aja dia nggak perlu diambil, cukup diobservasi aja, itu juga bisa. Gitu. Oke, jadi kapan gigi bungsu itu harus dicabut? Oke. Nah, kalau terkait kapan harus dicabut, sebenarnya itu ada, kita perlu memahami dulu terkait gigi impaksi ini. Bahwa gigi impaksi atau gigi yang posisi tumbuhnya itu tidak benar, itu bisa dia itu tumbuh sebagian, tetapi dia tidak bisa terbuka sempurna, bisa sama sekali dia tidak keluar karena posisinya itu dalam sekali, atau kemudian bisa juga dia itu kasus yang mana orang itu sebenarnya tidak punya benih gigi bungsu. Jadi ada orang yang nggak ada gigi bungsu, dikira terpendam di ronsen, ternyata nggak ada benihnya gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kalau terkait kapan gigi bungsu itu perlu dicabut, ketika gigi itu memang sudah ada keluhan, jelas itu wajib diambil. Misalkan sudah ada lubang, sudah ada sakit ya, sudah ada bengkak, itu wajib diambil. Karena kita untuk mengobati itu harus kita eliminasi giginya. Tapi ada juga kasus yang tadi tumbuhnya itu sebagian, tapi belum ada keluhan nih. Jadi dia tahu nih giginya ada yang nongol sedikit, miring, kotoran mungkin sering nyelip nih, tapi dia nggak pernah sakit, dia nggak pernah ada keluhan apa-apa di situ. Terus dia nggak ngerasa kalau itu tuh mengganggu gitu ya.
Nah, ketika kita periksa, kita udah tahu nih gigi yang kayak gini, kotoran sering nyelip, kedepannya pasti bisa problem nih, entah lubang, entah radang, tinggal tunggu waktu. Nah, karena dia belum ada keluhan, sifatnya belum wajib. Tapi memang disarankan untuk diambil. Untuk apa? Preventif tadi. Karena kalau suatu kali ada keluhan baru diambil, mungkin kondisi depannya udah ikut rusak lah dan lain sebagainya, itu lebih nggak bagus. Jadi yang kedua ini sifatnya tidak wajib, tetapi sudah bisa diprediksi nih ke depannya bakal jadi keluhan. Oke. Dan yang ketiga itu kondisi gigi yang sama sekali tidak ada keluhan, sama sekali tidak muncul di dalam rongga mulut, dan ketika di ronsen itu memang dia posisinya terpendam sempurna dan dalam tanpa ada gambaran patologis. Patologis itu maksudnya apa? Jadi gigi yang nggak muncul tuh kadang bisa jadi kista, bisa jadi tumor, tapi itu chance-nya kecil. Ya nggak semua orang yang giginya terpendam jadi kayak gitu ya. Bisa aja dia nggak jadi apa-apa. Nah, jadi bisa aja seumur hidup ada gigi terpendam dalam tulang rahangnya yang nggak jadi penyakit apa-apa dan nggak jadi keluhan apa-apa. Nah, yang kayak gini ini tidak perlu diambil. Dia cukup dilakukan observasi. Observasi itu jadi kayak berkala kita check up ke dokter gigi, mungkin kita berkala ronsen kali tiap 3 tahun atau 5 tahun gitu. Kita untuk ngelihat di situ apakah ada perubahan ke arah kista atau tumor. Kalau memang suatu kali ada perubahan, mau nggak mau operasi. Tapi kalau dia nggak ada perubahan selamanya sampai akhir hayat kita nggak dioperasi ya nggak masalah. Karena apa? Karena operasi itu juga ada morbiditas atau risiko dari operasi itu sendiri gitu. Oke, nah kalau kayak kista sendiri tuh munculnya gimana sih dok? Kok bisa sampai gigi ada kista juga? Nah, kista itu sebenarnya kalau di gigi ya, kaitannya dengan gigi bungsu, ada satu kista spesifik yang muncul dari gigi bungsu ataupun gigi impaksi lainnya. Jadi nggak cuma gigi bungsu yang bisa impaksi gitu. Nah, kistanya namanya kista dentigerous. Ya, kista dentigerous ini sebenarnya dia tumbuhnya karena apa? Karena ada mutasi. Mutasinya itu terjadinya random sebenarnya. Jadi ada orang kalau giginya itu belum keluar, semua gigi kita tuh akan terselubungi oleh selaput. Namanya tuh follicle dental. Jadi ada kantongnya yang menyelubungi mahkota gigi. Begitu giginya naik, keluar dari gusi, kantong itu akan mecah. Ya, baru mahkota giginya itu kelihatan. Kalau giginya nggak bisa keluar, berarti kan kantongnya nggak bisa pecah dong, ada di dalam terus. Nah, kantong yang nggak bisa pecah ini pada beberapa orang, apabila kemudian mengalami mutasi, dia itu bisa mengalami pembesaran. Nah, ketika dia mengalami pembesaran, ukurannya bertambah terus, di situ baru dia dikatakan berubah menjadi kista. Oke. Bentuknya kayak kuning-kuning gitu ya? Bentuknya itu seperti kantong balon sebenarnya. Jadi itu ada kulit balonnya, tapi isinya itu cairan. Oke. Nah, jadi dia itu terus membesar. Dengan dia membesar itu, dia merusak area tulang sekitarnya menjadi lebih tipis, seperti itu. Itu baru namanya kista. Dan kista ini jeleknya, kalau tumbuh tidak ada rasa sakit. Jadi orang seringkali tidak menyadari, karena apa? Karena tidak ada rasa nyerinya. Dan seringkali terdeteksi secara tidak sengaja saat kita periksa ke dokter gigi, kita ronsen, ternyata kok ada pertumbuhan seperti itu. Itu biasanya kalau yang kecil-kecil terdeteksinya malah tidak sengaja. Kalau sampai nunggu keluhan, itu kista harus ukurannya cukup signifikan sampai bisa ada benjolan keluar dan lain sebagainya. Ayo besok ke dokter gigi ya. Oke, saya tuh juga kemarin pas kehamilan pertama ya. Saya tuh kemarin pas hamil 3 bulan tuh juga sakit kan. Terus akhirnya saya cabut gigi bungsunya. Tapi ternyata tuh sebenarnya memang nggak apa-apa ya kalau misalkan lagi hamil melakukan perawatan gigi. Iya, jadi memang ada satu periode kehamilan yang tindakan dental itu sebenarnya aman dilakukan, yaitu di trimester kedua. Kalau di trimester pertama dan trimester ketiga itu memang tidak disarankan, kecuali dia kasusnya emergency ya. Tapi kalau trimester kedua itu sebenarnya relatif aman. Seperti itu. Kenapa di 1 sama 3 kurang disarankan? Trimester 1 itu fase pembentukan bayi, dari mulai satu sel bertemu satu sel, kemudian membelah dan lain sebagainya, sampai jadi bentuk bayi utuh. Itu di trimester 1. Sehingga kalau di situ ada substance, obat-obatan dan lain sebagainya yang masuk ke tubuh ibu, ditakutkan bisa mengganggu pembentukan ataupun perkembangan dari bayi itu sendiri. Trimester 3 biasanya udah mulai hamil gede gitu, duduk di kursi aja udah
ngap gitu ya, udah nggak enak gitu ya, apalagi mau dilakukan prosedur bedah cukup lama. Stres yang dirasakan ibu hamil itu sendiri kadang kalau orangnya yang sensitif bisa memacu malah jadi pengen kontraksi atau jadi prematur nanti kayak gitu-gitu. Nah, sehingga dia tidak disarankan di trimester 3. Tapi kalau di trimester 2 itu memang relatif kondisinya masih stabil, maksudnya kalau hamil awal kan mungkin mual-mual banget, tapi kalau trimester 2 mungkin dia udah mulai enggak, ya kan. Terus dan kehamilannya itu masih yang belum gede banget untuk nantinya dia mau bayinya keluar gitu. Jadi trimester 2 itu memang cukup ideal. Tapi memang pada ibu hamil sifatnya kalau memang tidak urgent banget itu sebenarnya ditunda setelah melahirkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau memang dia urgent ya kita lakukan setidaknya di trimester kedua itu. Nah ini ada beberapa kasus gigi bungsu yang cabut gigi bungsu itu sampai meninggal, Dok. Ini kenapa sih, Dok? Sebenarnya jadi kalau cabut gigi sendiri itu tidak akan bisa menyebabkan meninggal sebenarnya, karena pencabutan gigi itu lukanya itu sifatnya ya lokal, cuma di dalam mulut ini saja. Kalau orang yang ada infeksi gigi sampai meninggal itu memang mungkin, dan itu banyak, dan itu setiap hari di seluruh Indonesia ini pasti ada. Betul, di setiap RSUD itu pasti ada kasusnya yang bisa sampai meninggal karena infeksi gigi ini, terutama kalau yang dari gigi bungsu bawah ya. Ketika dia itu tadi kan aku ngomong bakteri membusuk, kemudian dia infeksinya keluar dari ujung akar gigi. Keluar dari ujung akar gigi ini kalau di rahang bawah sini, dia itu akan ke area spasia yang namanya submandibula. Itu persis di bawah rahang sini. Produk infeksi itu adalah nanah, ya kan? Nah, nanah itu kemudian terbentuk dan mengumpul di satu area sini, berusaha untuk cari jalan keluar. Dia akan bergeraknya itu ke spasia-spasia sekitarnya. Padahal di sini ini dekat sama jalan nafas. Ya, jadi kalau sampai dia itu kemudian nanah itu pecah ke jalan nafas, itu bisa menyebabkan meninggal. Lalu bisa juga dia itu meninggal karena apa? Karena infeksinya ini berat dan meluas, bakterinya tadi ikut ke sirkulasi tadi, kemudian menyebabkan infeksi secara general di tubuh kita, atau istilahnya itu septikemia, kemudian menjadi sepsis ya, kemudian kita menjadi shock septic, itu juga pasien akhirnya bisa meninggal. Ya, jadi kalau sampai meninggal itu umumnya karena kasus infeksinya, bukan murni karena cabut giginya. Lah kalau gigi bungsunya nggak ada infeksinya, tapi kita cuma mau operasi aja gitu, terus pasiennya meninggal, kenapa? Nah, itu bisa juga dari pembiusannya. Misalkan kan ada operasi gigi bungsu pakai bius total. Orang kalau mau operasi bius total kan selalu tanda tangan inform consent ya. Inform consentnya itu sampai risiko terberatnya apa tuh? Meninggal kan, henti jantung sama gagal nafas kan. Nah, jadi itu lebih dari ada faktor risiko pembiusan juga bisa. Ya, tapi kalau giginya sendiri sebenarnya tidak menyebabkan sampai meninggal. Gitu. Ngeri ya. Oke, Dok. Nah, tadi kan dokter udah sempat singgung soal abses ya. Abses itu apa tadi, Dok? Maaf. Abses itu kantong dalam tubuh gitu ya, yang isinya tuh nanah. Itu disebut sebagai abses. Di area manapun, tahu-tahu kulit kita ada benjolan berisi nanah, itu juga abses. Abses sukutan. Dan abses itu lokasinya memang tergantung dari spasia atau area tubuh yang terkena itu. Tapi bisa nggak, Dok, kalau misalkan kita cabut gigi bungsu malah jadi abses? Bisa juga. Jadi salah satu komplikasi dari operasi apapun di seluruh tubuh kita itu selalu ada risiko infeksi, benar nggak? Nah, risiko infeksi dari luka operasi ini sebenarnya kalau untuk kasus operasi gigi itu sangat kecil, di bawah 5%. Jadi kalau bedah itu kita ada klasifikasi, ini operasi ini risiko infeksi tinggi, sedang, rendah gitu. Gigi itu masuk rendah sebenarnya. Tapi kalau pas terjadi, ya bisa aja dia dari luka bekas operasi yang kemudian terinfeksi akhirnya menjadi bengkak abses, itu bisa memang. Jadi benar-benar kayaknya habis operasi itu harus ada jeda ya untuk steril dulu sampai di pasien nggak ada infeksi gitu ya? Ya, biasanya kita perlu pemantauan di fase recovery-nya setelah operasi itu, sehingga kan setiap kali habis operasi kita itu perlu kontrol. Orang taunya kan kontrol untuk lepas jahitan. Sebenarnya nggak cuma lepas jahitan, tapi itu juga evaluasi penyembuhannya. Ada infeksi enggak, ada gangguan enggak di proses penyembuhannya. Itu semua bisa kita lihat. Dan setelah itu pun luka pencabutan itu enggak akan seminggu udah langsung rapat, karena kan tuh setelah dicabut itu ibaratnya ada lubang. Dia akan terisi jaringan itu sampai rapat itu butuh waktu.
Nah, kalau dia bentuknya masih cekung, kotoran numpuk di situ, pasiennya nggak tahu cara bersihinnya gimana, akhirnya dia secondary infection itu juga bisa. Jadi bisa aja pasiennya udah kontrol nih, seminggu baik-baik aja. Tahu-tahu nanti minggu ketiga, minggu keempat kok tahu-tahu bengkak lagi. Nah, itu karena secondary infection. Jadi dia karena luka bekas operasinya itu terus kotor. Jadi pas kontrol itu juga diajarin cara bersihinnya kayak gitu. Oke. Panjang ya perjalanannya ya. Ini kan kalau soal gigi bungsu ini kan banyak orang-orang yang udah nyeri, sakit. Nah, akhirnya dia minum obat nyeri tadi yang dokter bilang, atau mungkin antibiotik sembarangan. Itu kan sering banget ya, Dok ya. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, sebenarnya gimana sih proses ketika kita udah mulai sakit gitu? Ya, sebenarnya sakit sendiri, terminologi kalau orang ngomong sakit gigi, itu begitu orang ngomong sakit, dokter gigi itu sudah berpikirnya itu kemungkinan itu banyak, nggak cuma satu kemungkinan. Nah, penanganan sakitnya ini harus menyasar ke sumber sakitnya, sehingga memang untuk menentukan sumber sakitnya itu perlu pemeriksaan. Jadi kita perlu periksa untuk kita tahu ini sakitnya kenapa. Oh, ternyata sakitnya karena gigi miring yang gusinya bengkak infeksi, bernanah gitu ya. Ya, kita perlu kasih resep ada antibiotik, anti nyeri, seperti itu, anti radang. Tapi kalau dia ternyata sakitnya karena gigi berlubang yang baru kena syarafnya, itu nggak perlu dikasih antibiotik. Itu penanganannya berbeda lagi. Nah, sehingga kalau untuk pertolongan emergensi, pasien boleh beli obat dari apotek itu jangan antibiotik, tapi painkiller aja. Minum aja dulu anti nyeri, segera appointment buat diperiksa ke dokter gigi. Nah, nanti dari dokter gigi udah jelas nih sakitmu nih sebabnya apa, baru nanti bisa dikasih sarannya yang pas sesuai kondisinya. Karena kalau kita pakai antibiotik tidak rasional tuh kita beli sendiri, kemudian kita pakai nggak sesuai anjuran dan lain sebagainya, itu merugikan diri kita sendiri. Itu bisa meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Itu bukan kasus yang jarang, di praktek pun kita sudah sering menemui pasien yang diberikan antibiotik A, B, C gitu tidak mempan ya, atau istilahnya resisten. Nah, itu akan sulit sekali apabila pasien itu menderita suatu kondisi infeksi. Pilihan antibiotiknya itu akan sangat terbatas, dan dari yang terbatas itu pun belum tentu cocok buat pasien ini. Jadi sebaiknya antibiotik memang tidak dikonsumsi sembarangan gitu. Oke dok. Nah, kita bicara mungkin soal ini ya, dokter nih, pengalaman dokter sebagai dokter bedah mulut, kasus terberat yang pernah dokter ketanganin. Kasus terberat? Iya, yang mungkin teman-teman ya, wah gitu. Kasus terberat, sebenarnya kasus berat itu banyak. Bahkan saya juga pernah mengelola pasien infeksi yang misalkan sampai dia itu tidak bisa diselamatkan atau meninggal, itu juga pernah. Tapi ada juga kasus-kasus yang kita kira dia ini sudah, wah ini kok perburukan terus gitu ya, tapi ternyata bisa kondisinya tiba-tiba membaik dan akhirnya selamat, itu juga pernah. Memang mungkin kalau harus milih satu kasus yang saya rasa cukup berat, itu pernah satu kali saya dapat kasus abses atau infeksi bengkak besar sekali. Pasiennya itu wanita dengan kondisi hamil, dan dia itu ada infeksi berat di giginya sampai dia tuh susah untuk minum, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Akhirnya kita perlu tangani dengan kondisi dia ada kehamilan itu tadi. Jadi bekerja sama dengan Obsgyn juga untuk memantau kondisinya. Beratnya di situ karena apa? Kita mau kasih obat-obatan sama Obsgynnya nggak boleh. Iya, apakah ini bisa? Ya pasti bisa ada dampaknya. Jadi sulitnya itu dalam pemilihan obatnya. Kemudian dalam penanganan pembedahannya, kita juga takut nanti ketika, karena dia tuh waktu itu sudah trimester 3 awal-awal tuh. Jadi kita takut ketika kita lakukan intervensi, stresnya itu bisa memacu dia kontraksi dan lain sebagainya. Jadi itu memang pemantauan untuk pasien itu sangat ketat. Nah, itu mungkin juga jadi pesan ya, bahwa orang kalau program hamil ya, atau mau nikah itu kan, bagusnya memang beresin periksa gigi dulu sebelum hamil. Karena apa? Kalau nanti kamu hamil, ada sakit gigi, itu repot banget loh. Itu repot sekali. Mendingan sebelum hamil, beresin dulu. Sehingga pas hamil itu kamu nggak ada risiko terkena sakit gigi gitu kan. Nah, jadi kalau sampai hamil ada infeksi atau abses, wah itu memang penanganannya cukup sulit itu.
Oke, itu saya setuju sih dok. Saya juga kemarin tiba-tiba tuh sakit banget tuh, makanya gigi bungsunya dicabut aja, tapi nggak apa-apa sama dokter Opjin. Tapi memang cuman boleh minumnya paracetamol doang, nggak boleh yang lain. Betul. Iya. Dan itu kok saya tuh nggak dioperasi yang bius apa ya? Bius total, hanya bius lokal ya. Iya, maksudnya Masih sadar gitu, disuntik bius gitu kan. Iya. Oke dok, mungkin terakhir mungkin pesan dokter untuk masyarakat Indonesia tentang kesehatan gigi. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, mungkin apabila saya boleh mewakili rekan-rekan dokter gigi yang ada di Indonesia, pesan saya apabila masyarakat itu memiliki problem atau keluhan di kondisi gigi dan mulutnya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter gigi. Karena kalau dari survei ya, mayoritas masyarakat kita itu selalu memiliki keluhan gigi, itu sampai 56% lebih itu selalu memiliki keluhan gigi. Tetapi yang periksa ke dokter gigi itu paling cuma 10% ya. Jadi sangat sedikit sekali, dan mayoritas mereka yang nggak periksa itu akhirnya self medication, dia beli antibiotik sendiri di luar dan lain sebagainya. Nah, itu tidak menyelesaikan persoalan ya, justru itu bisa memperburuk masalah. Dan kalau penyakit itu berlarut-larut, penanganannya pun nantinya akan lebih berat. Jadi saran saya, apabila memiliki kondisi gigi yang memang sudah ada keluhan, wajib periksa ke dokter gigi. Kalau belum ada keluhan pun nggak ada salahnya untuk check up ke dokter gigi. Seperti itu. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga pelajarannya hari ini. Semoga sehat selalu, gigi kita juga semakin baik ya teman-teman ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin.